Assalamualaikum, welcome back to Etimetu Channel. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal bahasa Inggris untuk persiapan tes SKB CPNS 2020. Dan bagi teman-teman yang akan ujian SKB, saya doakan semoga teman-teman mendapatkan NIP tahun ini. Amin. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik like dan subscribe video ini untuk membantu perkembangan channel ini. Oke, yang perlu kita ketahui ketika kita menyelesaikan soal-soal reading, kita perlu dua teknik. Yang pertama adalah teknik skimming, dan yang kedua adalah teknik scanning. Teknik skimming dan scanning ini tidak terlalu jauh berbeda ya. Skimming itu membaca dengan cepat secara keseluruhan, tanpa terlalu berusaha untuk mengerti one by one atau one per word itu dari semua reading ini, semua bacaan ini. Scanning ini kita menandai atau memberi catatan tertentu pada beberapa istilah-istilah yang ada di dalam bacaan. Nah, kita masuk saja ya ke soal yang pertama. Biasanya untuk menyelesaikan soal reading ini tergantung teknik teman-teman sekalian ya. Kalau saya sendiri biasanya langsung ke soal, kemudian saya skimming secara cepat. Di paragraf pertama misalnya seperti ini, kita baca di paragraf pertama itu kalimat pertama, anyone who has handled a fossilized bone knows that is usually not exactly like its modern counterpart, the most obvious difference being that is often much heavier. Kemudian saya membaca di kalimat terakhir di paragraf pertama, under optimum condition, the process of mineralization probably takes thousands rather than millions of years, perhaps considerably less. Kemudian saya membaca di kalimat pertama di paragraf selanjutnya, the amount of change that has occurred in fossil bone, even in bone as old as that of dinosaurs, is often remarkably small. Dan kalimat terakhir di paragraf selanjutnya yaitu although nothing remains of the original collagen, some of its component amino acids are usually still detectable together with amino acids of the non-collagen proteins of bone. Tapi biasanya kalau bacaannya agak panjang sekali, saya biasanya langsung ke soal. Jadi kita masuk langsung ke soalnya ya. What does the passage mainly discuss about? Nah, untuk soal-soal yang seperti ini, seperti what is the main idea of the passage, what is the main idea? Nah, ini biasanya menyatakan bahwa apa sih yang dibicarakan di dalam bacaan itu, apa atau what is the topic? Itu bisa. Itu lebih ke topik. Nah, tekniknya adalah kita baca kalimat pertama pada paragraf awal ya, atau di kalimat terakhir di paragraf yang awal. Jadi kita lihat di sini, anyone who has handled a fossilized bone knows that is usually not exactly like its modern counterpart, the most obvious difference being that it is often much heavier. Kemudian under optimum condition, the process of mineralization probably take thousands rather than millions of years, perhaps considerably less. Nah, setelah membaca seperti itu, saya biasanya langsung ke pilihan jawaban. Karena ketika kita skimming atau scanning tadi, pasti ada beberapa catatan, note, atau beberapa istilah yang kita dapatkan dari beberapa kalimat tadi ya. Untuk yang pertama, the location of fossils in North America. Keep dulu ya. Kemudian B, the composition of fossils. Oke, determining the size and weight of fossil. Kemudian procedure for analyzing fossil. Nah, di sini kita pakai teknik memahami
Kalau kita pilih jawaban yang A, the location of fossils in North America, di sini di paragraf pertama tadi dan kalimat awal di paragraf pertama dan kalimat akhir di paragraf pertama itu tidak menyebutkan the location of fossil in North America, karena ini bukan berupa kesimpulan atau main idea. Ini lebih ke penjabaran dari fosil-fosil seperti itu. The composition of fossil bisa jadi determining the size and weight of fossil. Di sini juga tidak ada disebutkan size dan weight. Dan ini bukan juga merupakan main idea topik ya. Kemudian procedure for analyzing fossils. Prosedurnya di sini juga tidak disebutkan, di awal-awal tadi tidak disebutkan mengenai procedure for analyzing fossils. Berarti jawaban yang tepat adalah B, the composition of fossils, karena memang tadi disebutkan di kalimat terakhir di paragraf awal itu under optimum condition process. Process of mineralization probably takes thousand rather than million of year, perhaps considerably less. Jika teman-teman sekalian masih merasa kurang yakin dengan jawabannya, bisa dibaca kembali kalimat awal di paragraf selanjutnya. Kita lihat the amount of change has occurred in fossil bone, even bone, etc. remarkable small, atau di kalimat terakhir itu di paragraf selanjutnya, although nothing remains of the original collagen, some of its component. Nah, di sini ada kata komponen juga yang lebih meyakinkan bahwa jawaban ini merupakan B. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya. The word counterpart in line 2 is closest in meaning to. Nah, ketika ada soal yang mengatakan closest meaning, itu maknanya adalah similar. Similar atau bisa kita sebut dengan sinonim. Jadi, sinonim dari kata counterpart itu apa? Maksud soal ini. Nah, ini disebutkan di line 2. Line 2 berarti kita mengarah ke line 2. Di sini line 1, di sini line 2. Nah, ini modern counterpart ya. Ada kata ketika kita skimming tadi atau scanning, pasti kita tahu arah dari kata ini, yaitu counterpart. Oh, berarti berada di kalimat pertama di paragraf pertama. Kemudian modern counterpart. Counterpart ini merupakan kata benda, berarti untuk pilihan C, change merubah atau mengarah ke perubahan juga salah ya. Berarti antara species, version, kemudian material. Kita lihat, anyone who handle has a fossilized bone knows that is usually not exactly like its modern counterpart. Ya, modern counterpart. Kalau species itu salah ya. Kemudian material juga salah. Jadi yang lebih mengarah atau sinonim dari kata counterpart itu adalah versi. Jadi like its modern version, versi modern ya seperti itu. The most obvious difference being that is often much heavier. Heavier ini lebih berat seperti itu. Jadi jawaban untuk nomor 2 itu adalah version. Lanjut ya ke soal nomor 3. Why is fossilized bone heavier than ordinary bone? Pilihan A adalah bone tissue solidified with age. Pilihan B, the marrow cavity gradually fills with water. Kemudian pilihan C, the organic materials turn into stone. Kemudian pilihan D, spaces within the bone fill with minerals. Kita lihat di sini. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus lihat keyword dari soalnya. Di sini keywordnya adalah fossilized bone heavier than ordinary bone. Nah, ketika kita skimming atau scanning tadi, pasti kita menemukan kata yang merujuk pada soal ini, heavier than ordinary bone. Nah, di sini ada kata much heavier, ya. Kemudian kita lihat pilihan jawabannya.
Pilihan jawabannya adalah bone tissue solidifies with age. Nah, setelah kita menemukan kata much heavier tadi, kita tinggal skimming aja, baca cepat kalimat setelah kata much heavier ini. Fossils often have quality of stone rather than of organic minerals, and this has led to the use of the term purification. The implication is that bone and other tissues have somehow been turned into stone, and this is certainly explanation given in some texts, but it's wrong in interpretation. Fossils are frequently so descent because the pores and other spaces in the bone have become filled with minerals taken up from the surrounding sediments. Nah, sampai sini ya, ini ada sekitar 2 kalimat ya, 2 kalimat setelah kata much heavier. Nah, sekarang kita tinggal periksa aja. Bone tissue solidified with age, ada ndak katanya di sini di 2 kalimat tadi. Di sini bone tissues with age. Nggak ada ya? Oke, jawabannya salah. Kemudian the marrow cavity gradually fills with water. Apakah ada kata water di sini tadi? Much heavier ketika kita skimming atau scanning nggak ada ya. Oke. Kemudian berarti pilihannya salah ya. Kemudian the organic materials turn to stone. Ya, menjadi stone di sini. Di sini tadi ada kata stone. Somehow been turned into stone, and this is certainly the explanation given in some text. But, nah di sini ada kata but. It is wrong interpretation. Ini interpretasi yang salah. Berarti jawabannya salah ya. Nah, berarti jawabannya memang D, karena di sini D tadi mengatakan bahwa fossils are frequently so dense because the pores and other spaces in the bone have become filled with minerals. Nah, jawaban D adalah species within the bone filled with minerals. Jadi, sebenarnya kalau untuk kalian yang sudah terbiasa atau sudah mahir dalam teknik skimming atau scanning, meskipun tidak dibaca terlalu mendetail seperti itu, ketika di dalam tinggal lihat aja kemudian soalnya, kemudian pilihan jawabannya, ketika ada pilihan jawaban yang mendekati di dalam kalimat itu, berarti ya itu bisa jadi jawabannya. Tinggal dicocokkan aja. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat, the word pores in line 7 is closest in meaning to A. Joints, B. Tissues, C. Lines, kemudian D. Holes. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, closest meaning itu merujuk pada sinonim ya. Jadi kita tinggal cari aja sinonim dari kata pores ini. Nah, kata pores tadi ketika kita skimming atau scanning, tinggal kita lihat dia tadi di bagian mana. Nah, ini because so the sense because the pores. Nah, satu juga teknik ketika kita mengerjakan soal reading, biasanya soal reading itu berurutan dari soal yang pertama kemudian soal yang terakhir, itu berurutan bacaannya. Jadi biasanya soal yang pertama itu mengatakan atau menanyakan tentang main idea, berarti di awal-awal. Jadi berurut kemudian tadi seperti ini, yang nomor 3 juga ada di sini, dan nomor 4 juga masih sekitaran kalimat yang ada di sini. Jadi nggak usah jauh-jauh cari yang di bawah-bawah gini, biasanya itu dia berurut berdasarkan soalnya. Ya, the pores, kita balik ke the pores ya. The pores sinonim dari the pores. Fossils are frequently so descent because the pores and other spaces, di sini ada ruang. Ya, ruang in the bone, di dalam tulang, have become filled, diisi. Nah, diisi with materials taken up from the surrounding sediments. Berarti jawaban yang mendekati untuk soal yang keempat adalah joints bukan, tissues jaringan bukan, lines juga bukan, karena yang mengisi biasanya yang ada isinya itu kan ini lingkaran holes, lubang atau ruang tadi yang ada ruangnya, berarti jawabannya adalah D. Jadi the word pores in as line 7 is closest in meaning to holes.
Next, kita lanjut ke soal yang kelima. What can be inferred about a fossil with a high degree of mineralization? Pilihan A, it was exposed to large amounts of mineral-laden water throughout time. Pilihan B, mineralization was complete within 1 year of the animal's death. Kemudian pilihan C, many colorful crystals can be found in such a fossil. Pilihan D, it was discovered in Western Canada. Nah, kita perhatikan ya di sini. Di sini ada kata kunci seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa untuk menyelesaikan soal reading kita tinggal lihat aja kata kunci di soalnya. What can be inferred, apa yang bisa disimpulkan about a fossil ya di sini ya. Ini adalah kata kuncinya. A fossil with a high degree of mineralization. Nah, tinggal kita cari aja kata kunci ini ada di kalimat mana. Kita lihat di sini, some fossil bones have interfaces including narrow cavity. Ini tentang degree of mineralization ya. Nah, di sini. Jadi ketika kita skimming atau scanning tadi, kita bisa tinggal lihat aja di sini kata kuncinya. The degree of mineralization appears to be determined by the nature of the environment. Nah, kita bisa membaca kalimat sebelum kata kunci ini dan kalimat setelah kata kunci ini. Jadi kalimat sebelum kata kunci ini adalah probably all of the minerals deposit within the bone have been crystallized from solution by the action of water percolating through them. Nah, sekarang kita periksa. Lanjut ya ke kalimat selanjutnya. The degree of mineralization appears to be determined by the nature of the environment in which the bone was deposited and not by the antique of the bone. Kita lihat pilihan jawabannya. A, it was exposed to large amount of mineral-laden water throughout time. Kemudian pilihan B, mineralization was complete within 1 year of the animal's death. Kemudian pilihan C, many colorful crystals can be found in such fossil. Kemudian pilihan D, it was discovered in Western Canada. Kita periksa sekarang. Pilihan A, apakah ada kata tentang water, kemudian throughout the time? Di tadi, ya ada ya, of water percolation through them. Oke, ini bisa jadi jawabannya ya, ini pilihan A. Kemudian pilihan B, mineralization was complete within 1 year of the animal death. Apakah ada di sini di kalimat ini disebutkan? Nggak ada ya, berarti jawabannya salah. Salah ya. Kemudian pilihan C, many colorful crystal can be found in such fossil. Nggak ada ya. Oh iya, nggak ada. Kemudian pilihan D, it was discovered in Western Canada. Ini ada, tetapi ini agak jauh dari kalimat yang seperti ini. Dari kata kuncinya yang tadi. Sedangkan kata kuncinya menyatakan bahwa apa yang bisa disimpulkan tentang fosil with a high degree of mineralization. Berarti ini pilihannya salah. Dan pilihan yang benar adalah A. Jadi sesuai ya juga tadi. Probably all of the minerals deposited within the bone have been recrystallized from solution by the action of water percolation through them. Jadi berkesesuaian. Jadi bisa disimpulkan bahwa jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Which of the following factors is most important in determining the extent of mineralization in fossil bones? Pilihan A adalah the age of fossil, pilihan B adalah environmental conditions, kemudian pilihan C, the location of the bone in the animal's body, kemudian pilihan D adalah the type of animal the bone came from. Kita lihat lagi kata kuncinya. The factor is most important in determining the extent of mineralization in fossil bone. Kita lihat di sini. Kalimat yang menunjukkan tentang fossil bone ya. Fossil bone, the degree ya by nature, environment, which bone.
Ya, mineralization ya. Mineralization, ini ada kata mineralization. Kemudian determining by the, nah jelas sekali di sini bahwa derajat dari mineralization itu appear ditentukan oleh by the nature ya. By the nature berarti pilihan di sini the age of fossil salah. Yang benar adalah environmental condition. Sama ya, ini by nature sama. Maksudnya sama. Jadi lokasi tidak, kemudian tipe dari animal of bone came from tidak. Tidak juga disebutkan di dalam kalimat ini. Jadi sebenarnya untuk menyelesaikan soal reading ini, cara cepatnya ya seperti itu, kita skimming atau scanning terlebih dahulu, atau untuk lebih cepatnya langsung ke soal aja, kemudian kita tinggal lihat kata kunci yang ada di dalam soal itu, kemudian kita sesuaikan dengan pilihan jawaban. Nah, ketika kita sudah menemukan kata kunci, misalnya di kalimat ini, tinggal kita baca aja, kemudian kita sesuaikan dengan pilihan jawabannya, dan itu akan mendekati kok mana jawaban yang tepat. Well, itu tadi beberapa latihan soal reading bahasa Inggris untuk persiapan tes SKB CPNS 2020. Jika ada penjelasan saya yang kurang jelas ataupun ingin tanya-tanya mengenai bagaimana menyelesaikan soal-soal bahasa Inggris, misalnya soal reading, kemudian soal incomplete sentence atau error recognition, boleh komentar di kolom komentar video ini atau DM di Instagram saya. Linknya ada di deskripsi video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini, dan jangan lupa klik notifikasi bell supaya teman-teman sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. The last, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.